Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullih wa kafa billahi sahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kulu wasrobu hani'am bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul di ruangan Zoom ini dalam rangka kajian Tazkiyatun Nafs. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk hamba-hambanya yang istiqomah di jalan Islam ini hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam dan salat marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umat Rasulullah hingga akhir zaman. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kajian Tazkiyatun Nafs kita insyaallah akan membahas mengenai kesederhanaan. Sebagian besar orang menyangka bahwa dengan gaya hidup mewah itu akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Ya, kita merasa bahwa kalau semuanya di dalam hidup kita ini serba ada, serba lengkap, ya, maka itulah yang akan mengantarkan kita pada kebahagiaan. Ya, namun kenyataannya, sahabat filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemewahan itu sebetulnya hanyalah fata morgana. Ya, justru dengan hidup sederhanalah kebahagiaan itu dapat kita capai. Ya, ketika orang hidup dengan kesederhanaan, ya, maka mereka bisa lebih fokus, ya, ke dalam perkara-perkara akhirat, ke dalam persiapan-persiapan bagaimana mereka bisa membawa bekal sebanyak-banyaknya ke akhirat. Ya, ketika mereka hidup dalam kemewahan, ya, maka mereka akan disibukkan dengan perkara-perkara dunia yang tiada habisnya. Ya, contohnya misalkan, ketika seseorang tidak puas, ya, dengan kondisi rumahnya, ya, katakanlah rumahnya sudah tidak enak dilihat lah, misalkan seperti itu, ya, maka dia mulai menghabiskan, ya, dananya untuk melakukan renovasi rumah, gitu ya, terus gitu ya, memperindah rumahnya, gitu ya, keramik-keramik yang sudah tidak bisa dibersihkan, ya, dia bongkar, dia ganti dengan yang baru, ya, kemudian jendela-jendelanya dia ganti, ya, kemudian aksesoris rumahnya dia ganti, gitu ya. Ya, ada seorang ulama mengatakan bahwa ketika kita menghabiskan dana, gitu ya, untuk mempercantik rumah kita, dan itu merupakan perkara yang tiada habisnya, gitu ya, itu adalah hal yang tidak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya itu termasuk perkara sia-sia, gitu ya. Ya, karena secantik apapun rumah itu pada akhirnya, gitu ya, kita datang ke rumah itu, ya, intinya adalah untuk istirahat, ya. Tinggal masalah selera, gitu ya. Banyak orang yang merasa, ya, bahwa dia tidak bisa beristirahat, ya, ketika berada di rumah yang menurut dia, gitu ya, tidak mewah, ya, tidak dengan fasilitas yang lengkap, gitu ya, tidak indah. Dia tidak bisa istirahat di situ, gitu ya. Ya, padahal kita kalau sudah lelah, kalau sudah capek, hak tubuh itu kan tinggal istirahat sudah cukup, gitu kan. Ya, jadi betapa Islam di dalam kehidupan ini mengajarkan kepada kita, ya, tidak perlu menghabiskan harta kita, menghabiskan potensi kita untuk melakukan perkara-perkara sia-sia seperti itu, gitu ya. Ya, belum lagi soal kendaraan, belum lagi soal lifestyle, gaya hidup dan lain-lain, gitu ya.
Nah, bagaimana keteladanan Rasulullah SAW dalam perkara kesederhanaan ini, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ya, itu memilih hidup sederhana meski beliau sebenarnya mampu ya untuk mengumpulkan harta yang banyak gitu ya. Beliau bahkan telah ditawarkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi sekaligus raja. Sebagaimana halnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, beliau raja, beliau juga seorang nabi gitu ya. Namun dengan rendah hati, dengan tawaduknya, ya Rasulullah SAW memilih untuk menjadi nabi dan hamba Allah saja. Ya, jadi tidak mau menjadi raja. Ya, tidak mau katakanlah memiliki singgasana emas gitu ya. Istana yang megah gitu ya, seperti itu ya. Kalau kita hidup sejaman dengan Rasulullah SAW, maka wajar ya jika kita lihat para sahabat salafus saleh gitu ya, mereka di zaman Nabi itu tidak ada gitu ya, berlomba-lomba dalam masalah besarnya rumah, megahnya rumah, itu tidak ada. Ya, karena mereka melihat rumahnya Nabi SAW sangatlah sederhana sekali gitu. Ya, mereka tidak melihat kemewahan dalam diri Nabi SAW gitu ya. Ya, apalagi mereka harus membuat rumah yang lebih megah daripada Rasulullah ya, mereka ya tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah dakwah Nabi SAW, kita melihat ketika beliau mendapatkan harta yang melimpah ya, yang menjadi hak beliau gitu ya, maka harta itu tidak pernah lebih dari 3 hari di rumahnya ya. Harta itu akan dihabiskan untuk membantu kaum muslimin yang memerlukannya ya. Jadi ibaratnya ya, ketika Rasulullah mendapatkan hak bagiannya dari Baitul Mal, apakah itu dari ghanimah, harta rampasan perang gitu ya, atau dari mana gitu ya, infak atau dari mana, itu semuanya hanyalah lewat saja gitu ya. Dalam 3 hari beliau langsung ya salurkan lagi kepada yang membutuhkan gitu ya, kepada janda-janda perang, kepada fakir dan duafa seperti itu, atau untuk membiayai ekspedisi dakwah berikutnya ya, membeli kuda, membeli unta, membeli senjata untuk perang dan lain-lain gitu ya. Pokoknya harta beliau itu habis semuanya untuk tegaknya Islam dalam kehidupan ini gitu ya. Jadi masya Allah gitu ya. Jadi beliau tidak pernah gitu ya menumpuk harta lebih dari 3 hari di rumah beliau gitu ya. Bahkan ya ketika beliau selesai sholat Isya, kalau beliau mendapati di rumahnya masih ada makanan gitu ya, maka beliau mencari gitu ya, siapa orang yang bisa beliau berikan makanan tersebut gitu ya. Jadi beliau tidak mau ya tidur di malam hari dengan ada sisa makanan di rumah beliau gitu ya. Nah, kalau kita sebaliknya gitu ya, ketika tidak ada makanan gitu ya, kita stres. Ya, kita ingin memenuhi rumah kita dengan makanan. Nah, itulah bedanya kita dengan Rasulullah SAW gitu ya. Rasulullah sangatlah sederhana gitu ya. Bahkan pernah ketika kedatangan tamu di rumah beliau gitu ya, beliau tidak ada apapun yang bisa diberikan kepada tamu tersebut ya. Kemudian akhirnya istri beliau ya, Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, akhirnya menyerahkan ya perhiasannya kepada tamu tersebut gitu ya. Karena Rasulullah merasa tidak enak kalau ada tamu datang ke rumahnya lalu tidak diberikan apa-apa. Padahal di rumahnya udah jelas nggak ada apa-apa gitu ya. Ya, masya Allah ya. Nah, inilah Rasul kita, teladan kita di dalam kehidupan ini begitu gitu ya, kehidupannya gitu ya. Masya Allah gitu ya. Nah, bagaimana kesaksian istri dan sahabat-sahabat beliau gitu ya, ya terhadap kesederhanaan Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau berkata, pernah di rumah kami gitu ya, tungku tidak menyala selama 2 bulan berturut-turut. Ya, yang kami makan hanya kurma dan air saja. Ya, 2 bulan ya. Ya, 2 bulan itu bukan sebentar gitu ya. Ya, hanya makan kurma Nabi itu ya, sama air saja gitu ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, beliau juga pernah berkata bahwa ya Rasulullah SAW tidak pernah makan roti 2 kali dalam sehari. Paling sekali makan roti. Gitu ya, masya Allah. Jadi sangat sedikit makannya gitu ya. Ya, padahal kalau mau gitu, beliau bisa lebih dari itu gitu. Masya Allah, sangat jauh lah ya. Ya, kita sama Rasulullah ya, sama generasi sahabat gitu ya. Sangat jauh lah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gitu ya, saya ini sudah
sudah sama gitu dengan generasi sahabat. Ya Allah gitu ya, masih jauh lah ya kita. Ya, kita dengan mereka generasi sahabat salafus soleh bagaikan bumi dengan langit gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, sahabat beliau gitu ya. Ya, pernah menangis ya melihat Rasulullah SAW itu tidur beralaskan tikar dari pelepah kurma. Ya, dan ketika bangun itu punggung beliau merah berbekas. Ya, jadi beliau bukan seperti kita gitu ya, yang ketika kasurnya sudah mulai kempes gitu ya, akan diganti dengan spring bed yang lebih tebal gitu ya, yang lebih nyaman. Ya, sehingga kalau kita tertidur di atasnya itu ya sampai sulit untuk bangun qiyamul lail sepertiga malam, sampai sulit untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid saking nyamannya ya tempat tidur kita gitu ya, dengan selimut yang tebal yang ya seperti di hotel-hotel bintang 5 seperti itu ya, dengan AC yang enak di kamar gitu ya. Masya Allah ya, Rasul tidak seperti itu, tidurnya tidak di tempat seperti itu ya. Nah, diceritakan ini semua kepada kita semua di ruangan Zoom malam hari ini ya, bukan supaya sahabat sekalian tidur di ini gitu ya, tidur di pelepah kurma gitu ya, atau tidur di karpet atau di lantai rumah, bukan gitu ya. Ya, tapi untuk merasa cukup gitu dengan apa yang sudah kita miliki saat ini gitu ya. Jangan jangan ditambah lagi gitu ya. Sudahlah cukup seperti itu gitu ya. Jadi jangan terus gitu ya mengganti gitu ya barang-barang di rumah kita dengan sesuatu yang serba mewah, yang lebih daripada yang ada saat ini gitu ya. Jadi ya udah nikmati aja yang ada itu gitu. Selama masih bisa digunakan, selama masih bisa dimanfaatkan, itu aja. Ya, supaya apa? Supaya harta-harta kita ini gitu ya, dana-dana yang kita punya ini lebih banyak dihabiskan untuk bekal akhirat gitu ya. Lebih banyak membantu yatim piatu gitu ya. 1 bulan berapa orang yang kita bisa jadi orang tua asuh mereka gitu ya. Kemudian berapa rumah Quran yang kita support dengan gaji kita, dengan pendapatan kita di bisnis gitu ya. Fokus aja ke situ gitu kan. Atau misalkan ada yang punya kekayaan lebih gitu ya, bagaimana kita bisa support pesantren, bisa membantu wakaf masjid, bantu umat Islam ini yang butuh pengembangan aset untuk umat gitu ya, untuk dakwah dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita terus gitu ya fokus pada kemewahan-kemewahan yang harus kita wujudkan dalam hidup ini, pasti nggak akan ada habisnya. Ya, merenovasi, mempercantik rumah nggak ada habisnya. Membeli kendaraan nggak akan ada habisnya. Ya, ada orang yang ya ketika ngobrol dengan saya, dia mengatakan, kalau prinsip saya Ustadz Bambang gitu ya, setiap 3 tahun sekali saya harus ganti mobil saya gitu. Ya, kenapa? Karena kalau saya nggak up to date gitu ya, wah saya di mata orang-orang akan dianggap ketinggalan zaman gitu. Ya, seperti itu. Sampai segitunya gitu. Ya, setiap 3 tahun ganti mobil gitu ya. Ya Allah ya Rob gitu ya. Ya, ketika saya ingatkan tentang sederhananya Nabi, mikir juga dia ya seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita nggak puas-puas dengan tren yang ada gitu ya, kendaraan, teknologi, gadget dan lain-lain, kita akan terus-terusan terbawa gitu ya di dalam arus seperti itu tanpa kesudahan ya. Dan dunia ini memang hanya permainan dan senda gurau belaka. Ya, ketika kita ikuti terus permainan dunia ini, nggak ada puasnya, ya, maka akhirnya kita kehilangan kesempatan gitu ya, untuk banyak beramal, untuk banyak berbekal untuk akhirat kita gitu ya. Nah, sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat kesederhanaan itu ya bukan berarti acuh tidak acuh atau meninggalkan kenikmatan yang Allah karuniakan di dalam kehidupan kita. Bukan seperti itu gitu ya. Namun kesederhanaan itu ya tentu sangat berseberangan dengan gaya hidup glamor dan boros. Ya, tentu orang sederhana tidak menghabiskan uang sendirian makan katakanlah di kafe, di restoran sendiri 250.000 ya, di mana dengan uang 250.000 itu seharusnya mungkin ya kalau kita masuk ke rumah makan Padang yang harganya 20.000 berarti bisa makan dengan 10 orang. Ya, kalau misalkan kelas warteg yang 10.000 berarti kita bisa memberi makan 20 orang. Ini dimakan sendiri gitu ya. 250.000 sendiri gitu ya, berdua 500 gitu ya. Itu sudah boros. Ya, itu sudah terlalu glamor kalau seperti itu gaya hidup kita gitu ya. Itu luar biasa. Gitu ya. Jadi memang kita
Di dalam Islam kita nggak diajarkan untuk seperti itu. Ya, bagaimana caranya dengan dana yang ada ini banyak orang yang mendapatkan manfaat dari situ gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya kesederhanaan itu sahabat pilihan dirahmati Allah Subhanahu wa taala berada di antara dua sikap itu. Jadi juga nggak terlalu berlebihan gitu ya, sangat pelit sekali sampai ya ada juga gitu ya orang yang ya rumahnya sudah mau roboh dalam kategori sudah berbahaya sekali kalau nggak dibenerin gitu ya. Ya roboh lah rumahnya gitu ya. Nah, ini kan keterlaluan juga, padahal dia dana ada gitu kan, seperti itu. Ada yang punya motor, misalkan motornya itu sudah nggak layak jalan lah gitu ya, bannya udah jelek, mesinnya udah hancur, harus turun mesin dan lain-lain, nggak segera perbaiki, nggak segera saya sederhana aja gini, itu juga nggak gitu ya, nggak seperti itu banget juga gitu kan. Ya, atau misalkan mampu beli kendaraan roda 2 kah gitu ya, tapi memilih untuk jalan kaki gitu kemana-mana, nggak gitu-gitu amat juga di dalam Islam gitu ya. Artinya kita nggak terlalu seperti itu juga. Nah, cuman juga tidak terlalu glamor dan tidak terlalu lifestyle kita terlalu tinggi gitu. Ya, seperti itu. Dan apalagi tujuannya ketika kita melakukan itu hanya untuk show off gitu kepada orang-orang bahwa kita tuh sukses gitu, kita tuh berpunya gitu ya. Nah, apalagi kalau sudah sampai seperti itu, nah itu sudah tidak sederhana lagi. Ya, ya apalagi tiap 1 tahun sekali mobilnya update ganti gitu kan, seperti itu. Ya, jadi sederhana itu di antara itu, ya, di tengah-tengah antara itu. Jadi tidak terlalu ekstrim, ya, sangat ya bergaya hidup miskin banget gitu kan, ya, atau juga terlalu mewah seperti itu, ya. Ya, artinya kita memang diminta untuk hidup bersahaja aja sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, seperti itu. Ya, nah itu hakikat kesederhanaan di dalam Islam ya. Nah, kenapa seperti itu sahabat pilihan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala membenci sekali sifat boros. Ya, jadi sifat boros ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dilihat di dalam Quran surah Al-A'raf ya, ayat 26 27. Ya, wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabili wala tubazzir tabzira ya. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin ya, wa kana syaitanu li rabbihi kafura ya. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya ya, kepada orang miskin ya, dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu, ya, ikhwanas syayatin, adalah saudara-saudara syaitan, gitu ya. Wa kana syaitanu li rabbihi kafura, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya, gitu ya. Quran surah Al-A'raf ayat 26-27. Jadi orang-orang yang boros itu orang-orang yang menjadi teman-temannya setan gitu. Ya, nah siapa di sini yang mau jadi temannya setan? Kan nggak ada gitu ya. Ya, jadi sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kendalikan gitu ya syahwat kita. Ya, untuk terus gitu ya ngikutin keinginannya gitu ya. Ngikutin ininya gitu ya, nafsunya gitu ya, untuk memenuhi syahwatnya gitu. Ya, jangan sampai kita memperturutkan ya hawa nafsu kita gitu ya. Ya, saya sendiri sebagai ya selain menjadi dai gitu ya, saya juga Allah amanahi sebagai seorang trainer gitu ya, seorang coach gitu. Saya nggak pernah tuh bayar hotel pakai uang saya sendiri, ya nggak pernah tuh gitu ya. Dan setiap berangkat keluar kota, ya terbang ke sana kemari untuk memberikan pelatihan atau training untuk klien itu, terserah aja sama klien gitu, mau kasih hotel yang seperti apa. Ya meskipun qadarullah gitu ya, rata-rata gitu ya, itu yang dikasih bintang 3, 4, 5 lah gitu ya, belum jarang gitu ya di bawah itu gitu ya. Nah ya ketika kita menginap gitu ya di hotel-hotel mewah seperti itu, ada hikmah yang bisa kita ambil gitu ya. Jadi pas kita masuk ke dalamnya itu cuma gini, oh gini rasanya jadi orang kaya tuh ya, ya cuma segini ya rasanya gitu ya. Insya Allah kalau cuma kayak gini aja kuat lah gitu ya, seperti itu gitu ya.
Ya kalau cuman begini aja gitu ya, gak kuat lah gitu ya, nggak akan tergoda dengan kekayaan gitu ya. Jadi hikmahnya ya dari ya mengalami gitu ya, mengalami gaya hidup orang kaya. Nah kalau orang kaya beneran nggak seperti saya, ya dia keluarkan uang sendiri gitu untuk menginap gitu ya. Bahkan ya ada hotel di Bandung yang satu malam itu harganya 20 juta dan setiap weekend itu penuh sama orang yang nginep di sana. Satu malam 20 juta. Di penthouse-nya itu untuk semua keluarganya dia bisa nginep di situ gitu ya. Itu hampir setiap weekend di Bandung penuh hotel seperti itu. Dan nginepnya kalau long weekend bisa sampai 4 hari. Berarti dia sekali nginep 80 juta. Ya, seperti itu. Ada orang seperti itu. Ya, sedangkan infaknya kepada fakir miskin, kepada anak yatim itu nggak nyampe 80 juta. Ya, barangkali malah nggak infak sama sekali. Ya, nah ini yang nggak boleh di dalam Islam tuh, ya sampai seperti itu. Ya, jadi gaya hidupnya gitu. Dan kita tahu bahwa ada pengusaha hotel gitu ya, yang ketika dia bertemu dengan orang, ya seolah-olah dia tuh bukan orang yang punya hotel, gitu ya. Kemudian dia banyak menggunakan penghasilan dari hotelnya untuk apa? Membangun pesantren, membangun masjid, membangun rumah Quran, dan banyak sekali yang dibangun gitu ya. Ya Masya Allah gitu ya. Beliau hotelnya di mana-mana gitu, tetapi gaya hidupnya sangatlah sederhana gitu. Ya Masya Allah gitu ya. Nah orang-orang seperti ini, sahabat villa yang harus kita teladani gitu ya. Jangan sampai kita ya melihat ya lifestyle gaya hidup yang mewah sedikit saja, kita langsung terpana dan bahkan terseret di dalam permainan dunia seperti itu gitu ya, bahkan menghabiskan uang kita untuk perkara-perkara seperti itu ya. Jadi kalau kita keluar kota gitu ya, kalau masih bisa nginep di rumah saudara gitu ya, itu jauh lebih baik. Selain membangun silaturahim gitu ya, ya juga mendekatkan lah gitu ya dengan keluarga kita. Ya nggak usah nginep di hotel gitu ya. Ya jadi ya kalau bisa ngineplah secara gratis gitu ya. Jadi ada yang memfasilitasi. Ya, jadi memang ya orang yang ada juga seorang mengatakan pada saya itu Ustadz Bambang ya sebetulnya kalau nggak terkena gaya hidup seperti itu ya kan saya suka traveling, jalan-jalan sama keluarga ke sana kemari gitu ya, suka nginep di hotel-hotel berbintang. Ya sebetulnya uang kita habis tuh di situ gitu kan. Ya membayar sekian hari berapa gitu, kemudian ke sana kemari, belanja, shopping dan lain-lain, habis aja ya dana tuh seperti itu. Nah ini hal-hal yang sebetulnya sangat disayangkan gitu ya, kecuali kita mendapatkan itu secara gratis gitu ya, ya itu tidak masalah barangkali ya, begitu ya. Jadi boros adalah saudaranya setan dan bahaya sekali ketika kita terjatuh ke dalam perilaku seperti ini di dalam hidup ini ya. Karena orang yang boros itu dia nggak akan ada puasnya, dia terus gitu ya, ya. Padahal pakaiannya sudah banyak di lemarinya gitu kan, terus dia membeli pakaian gitu ya. Kemudian gadgetnya juga ya sudah banyak gitu kan, terus gitu ya membeli gadget baru gitu ya. Seolah-olah setiap ketemu orang saya harus tampil dengan penampilan baru gitu ya. Buat apa gitu ya hidup seperti itu gitu ya. Dan bukan itu sumber kebahagiaan kita di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan itu adalah ketika kita dekat dengan Allah SWT, ya. Ketika kita menghabiskan waktu kehidupan kita untuk beramal di jalan Allah, gitu ya. Itu kebahagiaan hakiki, gitu ya. Bukan dengan cara menikmati hidup secara berlebihan begitu, gitu ya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha karihalakum salasa, kila waqala wa ido atamali wa kasrotas su'ali. Ya, sesungguhnya Allah membenci 3 hal untuk kalian, kata Nabi SAW. Pertama adalah desas-desus, ya. Ya, Allah benci dengan fitnah, dengan isu desas-desus, ya. Prasangka-prasangka yang kita sebarluaskan gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, waido atamali, ya, membuang-buang harta. Ya, ini Allah nggak suka dengan orang-orang yang membuang-buang harta gitu, boros gitu ya, seperti itu gitu ya. Kecuali banyak berinfak gitu ya di jalan Allah SWT, silahkan kalau itu. Ya, kemudian dan banyak bertanya hal yang tidak penting gitu ya, hal-hal yang nggak perlu ditanya gitu ya. Nah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi salah satu poin penting di sini adalah ya membuang-buang harta dengan boros. Ini Rasulullah SAW mengingatkan kita semua agar tidak seperti itu. Ya, apalagi sekarang ini
ya saudara-saudara kita di Palestina di sana sedang diuji, ya keimanan mereka, ya kehidupan mereka gitu ya, dengan teror yang luar biasa dari teroris nomor 1 dunia gitu ya, Zionis laknatullah gitu ya di mana mereka krisis pangan gitu ya, krisis minuman, krisis obat-obatan, krisis tempat tinggal gitu ya. Masya Allah gitu ya, ujian bagi saudara-saudara kita gitu. Nah, di tengah ya ujian bagi saudara-saudara kita seperti itu, kok bisa-bisanya gitu kan? Ya, kita boros menghabiskan dana luar biasa untuk kesenangan hidup gitu ya. Padahal membantu ke sana sangat minim gitu kan. Nah, ini yang ya kita miris gitu ya kalau melihat ada kaum muslimin yang kaya raya tapi ya tidak peduli dengan saudaranya gitu ya. Apalagi bahkan sampai hari ini ya kita masih melihat ada saudara-saudara kita yang masih makan di restoran-restoran Amerika gitu ya. Sudah diperingatkan, udah disarankan untuk boikot dan lain-lain, masih saja. Ya, entah karena mereka bodoh gitu ya, atau karena mereka nggak punya rasa empati kepada saudara-saudaranya di Palestina gitu kan. Ya seperti itu gitu ya. Jadi ya itulah gitu ya. Ya padahal lebih baik kita memperkaya pengusaha pribumi gitu ya, apalagi pengusaha muslim. Ya, apa sih yang istimewa gitu kan dari jualan-jualannya restoran Amerika itu ya. Saudara-saudara kita juga menjual itu gitu ya, meskipun mungkin taste-nya rasanya tidak seperti itu. Itu lebih kepada selera, lebih kepada lifestyle, gaya hidup gitu ya. Kalau makan di restoran Amerika tuh ada rasa bangga, ada rasa senang gitu ya. Ya, merasa bahwa itu gaya hidupnya. Kalau minum kopi di kafe-kafe yang jualan kopi Amerika itu merasa gimana gitu ya. Padahal gitu ya, uang-uang yang kita alirkan di sana itulah yang akan dijadikan peluru-peluru dan bom-bom untuk membunuh anak-anak saudara-saudara kita di Palestina. Ya, tega banget gitu ya kita gitu dengan cueknya tanpa rasa malu ya makan di tempat-tempat seperti itu gitu. Ya, makanya kemarin kami ya sempat gitu ya aksi di sebuah restoran Amerika di Kota Bandung gitu ya, seperti itu. Ya biar orang-orang yang makan di dalamnya tuh ini gitu ya. Ya, rasanya tuh pengen gitu ya setiap hari itu nyebarin pamflet, stiker atau apa gitu ya kepada orang-orang yang mau makan di tempat-tempat seperti itu agar mereka mengalihkan uangnya jangan ke sana gitu kan. Ya, tapi ya memang begitulah gitu ya kaum muslimin ya. Kita itu banyak gitu ya, tapi bagaikan buih di lautan ya. Padahal sekarang ini gitu dengan boikot yang kita lakukan, Masya Allah di Malaysia 100 outletnya sudah tutup. Ya, di Bangladesh 23% omsetnya turun ya, dan banyak produk-produk lain yang sudah mulai ya sesak napas mereka ya dengan adanya boikot ini ya, dan masih banyak produk-produk yang kita nggak tahu mereka mendukung Zionis laknatullah gitu ya, itu kita masih beli sampai hari ini ya. Kita nggak mau mengganti apa-apa yang ada di kamar mandi kita, di dapur kita, di meja makan kita masih belum mengganti itu semua. Kalau kita ganti itu semua dengan produk yang nggak pro sama Zionis, insya Allah gitu, kemenangan akan segera datang. Ya, karena pongahnya mereka, sombongnya mereka itu kenapa? Karena mereka kaya raya. Ya, karena seluruh kaum muslimin ini uangnya dikesanain, dikemerekain gitu. Ya, kalau seandainya mereka nggak kaya raya, pasti mereka nggak pongah, nggak sombong, nggak zolim kayak sekarang ini. Ya, tiada lain mereka seperti itu tuh karena apa? Karena merasa menguasai ekonomi dunia gitu. Ya, seperti itu. Baik. Sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke topik kesederhanaan. Ya, bagaimana membangun akhlak sederhana ini? Kita perlu 3 modal besar untuk bisa hidup sederhana, dan semuanya alhamdulillah sudah pernah kita bahas dalam kajian ini. Pertama adalah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Nanti akan kita ingatkan kembali. Kemudian yang kedua tawadu, rendah hati. Ya, kemudian yang ketiga adalah sabar. Ya. Nah, 3 inilah yang akan mengantarkan kita kepada kesederhanaan gitu ya. Nah, apa itu qanaah? Qanaah itu, sahabat fillah, artinya adalah merasa cukup dengan pemberian Allah yang telah ditakdirkan baginya dan tidak panjang angan-angan pada sesuatu yang nggak dimilikinya. Ya, dengan keyakinan itu dia tidak akan memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Ya, misalkan kita punya mobil Xenia tahun katakanlah 2006 gitu ya, atau punya mobil Panther yang sudah ya inilah gitu ya kondisinya ini ya, karena rezeki dari Allah itu baru segitu ya, dan kita merasa bersyukur dengan itu gitu ya. Jangan lantas ngelihat tetangga, wah ganti ya mobilnya sama ini, wah pengen juga ya gitu ya, maksain diri gitu, terus akhirnya gara-gara memaksakan diri
kita jadi terlilit hutang satu, kemudian yang kedua apalagi jatuh kepada leasing ribawi, ya, padahal membeli mobil baru itu tidak wajib hukumnya dalam Islam, ya apalagi jatuhnya ke dalam leasing ribawi gitu ya, ya ada parah itu kalau seperti itu, ya. Kemudian akhirnya ya karena tidak berkah transaksinya kita terjatuh kepada riba, akhirnya kita terlilit gitu ya, terlilit hutang dan lain-lain. Ya, pendapatan katakanlah gaji suami 10 juta tapi habis buat cicilan-cicilan sampai 8 juta, 9 juta. Sisa 1 juta gitu ya. Nah, seperti itu jadinya. Ya, jadi ya pernah gitu ya, ada seorang yang bercerita kepada saya, gimana ya saya tuh bingung ngelihat saudara saya tuh si A. Kenapa kata saya tuh ya? Ya gitu, saya lihat dia itu kaya gitu ya hidupnya gitu ya, rumahnya bagus, mobilnya bagus itu. Tapi masa sih saya ke rumahnya minjem uang 500.000 aja nggak ada katanya, terus malah marah-marahin saya gitu ya, dan dia bicara bahwa ya saya apa yang kamu lihat di saya ini semuanya cicilan katanya seperti itu. Ya kata saya, ya saudara kita itu berarti udah jujur sama antum gitu ya. Jadi memang dia berarti uangnya habis untuk cicilan gitu ya. Jadi jangan kita nilai orang itu kaya dari penampilannya gitu ya. Kadang-kadang bedanya orang kaya dengan orang miskin itu apa? Orang kaya itu utangnya lebih banyak aja daripada orang miskin. Ya, kalau orang miskin punya utang 2 juta, 1 juta stresnya bukan main. Kalau orang kaya punya utang 200 juta tenang-tenang aja. Ya, rumah apartemennya nyicil, mobilnya nyicil tuh tenang-tenang aja karena dia merasa punya gaji besar, gajian terus gitu ya. Gitu. Kemudian transaksinya dilindungi asuransi. Kalau dia mati semua yang dia beli itu jadi lunas gitu kan. Nah, asuransinya sendiri juga masih jadi bahan perdebatan di dalam Islam gitu kan. Ya, seperti itu. Ya, jadi memang ya sebetulnya kita kalau melihat orang kaya tuh jangan terlalu takjub lah. Ya, jangan terlalu ngelihat ke atas gitu, ya. Lihat tetangga kita udah punya mobil, udah pindah rumah, rumahnya udah naik lantai 2, kita segini-gini aja gitu. Atau bahkan mungkin kita belum beruntung beli rumah, masih ngontrak gitu ya, bertahun-tahun ngontrak gitu. Ya, kata Ustadz Khalid Basalamah, beliau mengatakan, ya nggak ada kewajibannya kita beli rumah itu kan. Ya, jadi nggak ada kewajibannya gitu. Kalau naik haji wajib gitu kan. Kalau beli rumah, apalagi harga miliaran dengan cicilan yang ribawi seperti itu, nggak ada yang mewajibkan gitu kan. Seperti itu. Apalagi ada bahasa nanti kalau kita nggak nekat, nggak punya loh, gitu ya. Nggak perlu seperti itu. Kalau kita memang sanggupnya hanya ngontrak, ya ngontrak aja gitu. Ya, seperti itu. Jadi nggak usah memaksakan diri. Ya. Begitu sahabat fillah. Ya. Nah, orang-orang yang tidak memiliki sifat qanaah itu biasanya ya dia pasti akan selalu terpancing ketika orang lain memiliki harta yang lebih banyak dari dia, ya, dan dia menginginkan berangan-angan ingin seperti orang yang dia lihat itu gitu ya. Maka qanaah ini sebetulnya adalah ya jangan melihat ke orang yang lebih daripada kita, lihatlah orang yang di bawah kita. Ya, itu agar apa? Agar kita bersyukur dan tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena kalau kita ngelihat ke atas, ya, apalagi kita terus gitu ya, ngelihat di media sosial gitu ya, orang-orang kaya dengan flexingnya gitu ya, dengan gaya hidupnya yang dipamerkan di ranah publik gitu kan. Ya kita yang barangkali hidup di kelas menengah atau di kelas bawah gitu kan, melihat itu semua, ya pasti akan hilang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Padahal apa? Padahal kehidupan orang-orang kaya itu belum tentu asli bahagia gitu ya, seperti yang kita rasakan sehari-hari. Ya, kita meskipun hidup di kelas menengah, kelas bawah katakanlah seperti itu, tapi hutang sedikit gitu ya, sangat sedikit lah gitu ya. Artinya kalau kita wafat juga keluarga kita nutup hutangnya juga nggak terlalu repot gitu ya, hanya ke 1-2 orang misalkan seperti itu gitu ya. Ya nggak terlalu repot gitu ya. Tapi orang-orang kaya itu ya belum tentu bisa seperti itu di akhir hayatnya gitu ya. Ya jangan-jangan hutangnya banyak gitu ya. Kemudian semuanya harus dijual asetnya untuk melunasi hutangnya dan lain-lain. Ya karena saya ya banyak mengenal orang-orang kaya tampak luarnya gitu ya, tetapi gitu ya hutangnya puluhan miliar gitu ya. Ya bahkan bisa ya hampir mencapai 100 miliar gitu kan. Luar biasa, dia membesarkan perusahaannya dengan utang, membeli aset-aset dengan utang, semuanya dengan utang ya. Ya, apakah kita mau hidup seperti itu? Kan enggak gitu ya. Maka qanaah lah gitu ya.
dengan melihat ke bawah, ke orang-orang yang lebih rendah daripada kita, akan muncul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah gitu ya. Alhamdulillah gitu ya, kita masih bisa ngontrak rumah gitu ya. Orang lain aja gitu ya, tinggalnya seperti itu rumahnya gitu kan, ya. Gitu. Kalau hujan kebanjiran gitu ya. Ya Allah, alhamdulillah kita bisa hidup nyaman seperti ini gitu kan. Alhamdulillah kita masih bisa makan setiap hari. Ya, orang lain tuh kadang hari ini ada yang bisa dimakan, besok nggak bisa makan gitu ya. Ya sehari makan, 3 hari libur makan gitu ya. Alhamdulillah kita masih ada penghasilannya, meskipun ngos-ngosan juga buat membiayai anak-anak sekolah gitu ya. Ya tetapi ada orang yang lebih parah lagi, anaknya nggak bisa sekolah sama sekali. Kita masih bisa menguliahkan gitu ya, masuk kuliah anak-anak gitu ya, jadi mahasiswa. Ya, yang lain gitu ya, hanya sampai SMA saja sudah nggak sanggup gitu ya, dan dia menyuruh anaknya untuk bekerja nyari uang gitu ya, bapak ibu udah nggak sanggup ya. Semua ini harus kita syukuri sahabat Villa ya. Kita harus lihat orang-orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Nah ini qanaah ya. Seandainya kita dibangun di pagi hari ya dalam keadaan merasa bahwa nikmat Allah itu banyak dalam hidup kita, kita bersyukur. Kemudian rumah tinggal kita dalam keadaan aman gitu ya. Artinya tidak dibom, tidak ada teror seperti yang terjadi di saudara kita di Palestina. Kita hidup dengan aman. Lalu ada bahan sembako, makanan pokok yang ada di rumah kita yang siap kita olah menjadi makanan untuk kita makan hari itu. Itu adalah orang yang sudah memiliki segalanya kalau di dalam Islam. Masya Allah. Jadi standar hidupnya orang Islam itu gitu ya. Kalau dia terbangun di pagi hari dalam keadaan sehat, ya, kemudian kampung halamannya aman, nggak ada yang memerangi, gitu ya, jadi damai lah gitu ya kampung halamannya. Kemudian ada bahan makanan yang untuk dimasak hari itu oleh keluarganya, itu sudah kaya tuh orang. Dalam Islam itu seperti itu. Makanya Nabi SAW, Masya Allah gitu, ya, beliau betul-betul hidup dengan standar itu. Bahkan beliau makannya juga dibatasi gitu ya. Ya, tidak mau berlebihan, Masya Allah. Ya, jadi luar biasa Islam itu. Ya, dan kalau kita bisa hidup seperti itu, sederhana itu, Masya Allah, ya tentu akan banyak kelebihan harta ini yang bisa kita pakai di dunia dakwah, yang kita bisa pakai untuk menguatkan kaum muslimin, yang kita bisa pakai untuk nolong anak yatim piatu gitu ya, yang kita bisa pakai untuk berwakaf gitu ya, untuk masjid, rumah Quran dan lain-lain, pesantren dan lain-lain. Ya, Masya Allah. Gitu ya. Seperti itu. Kemudian modal yang kedua adalah tawadu, rendah hati. Ya, rendah hati artinya nggak mau membanggakan diri. Orang yang tawadu nggak mau memamerkan kelebihan yang Allah berikan pada dirinya. Ia sangat yakin bahwa Allah telah memberikan karunia yang tak kalah banyaknya kepada orang lain. Ya, dan ia juga menyadari gitu ya bahwa dia juga banyak kekurangannya gitu ya. Karena itu dia memilih sikap sederhana dalam hidupnya. Ya, kemudian dia tidak melihat kehidupan itu sebagai persaingan dalam meraih aspek duniawi. Ya, dia akan biarkan gitu orang-orang dengan lifestyle tingginya itu mah orang gitu, silahkan aja. Ya, saya nggak akan terpancing, saya nggak akan terprovokasi, begitu katanya gitu ya di dalam hatinya. Ya, orang-orang mempercantik rumahnya, orang-orang ya membangun kolam renang di rumahnya gitu ya, lantai 3, lantai 4 gitu ya. Ya sampai kayak hotel rumahnya gitu ya. Ya bahkan ketika tidak cukup pindah gitu ya ke tanah yang lebih luas lagi agar lebih puas lagi dia membangun rumahnya semewah-mewahnya gitu kan. Ya seperti itu, dia nggak terpancing meskipun dia bisa gitu ya untuk memperturutkan hawa nafsunya dan menyayangi orang-orang yang kaya itu. Enggak, dia nggak seperti itu. Nyantai aja. Ya nyantai aja gitu ya. Dan saya banyak sekali punya klien-klien yang seperti itu, yang sederhana. Ya datang ke perusahaannya pakai sendal jepit, celana yang kayaknya udah ya 5 tahun lebih dia pakai lah gitu ya. Kemudian kaos t-shirt yang biasa banget gitu ya. Kadang-kadang warna putihnya juga udah nggak terlalu putih gitu ya. Ya mungkin dia seneng sama kaos itu gitu ya. Kemudian ngobrol biasa aja gitu ya. Kemudian makan di kaki 5 di warung tenda nggak masalah gitu kan. Ya tapi luar biasa gitu infaknya, wakafnya. Ya ke masjid, ke anak-anak yatim piatu, Masya Allah gitu ya, luar biasa. Kagum gitu saya melihat orang seperti itu gitu ya. Jadi artinya dengan dunia itu apa ya,
cukup di genggaman aja gitu. Ya, nggak sampai di hatinya gitu. Ya, dan dia memilih untuk tidak berfastabikul khairat di dalam kemewahan gitu ya, tetapi berfastabikul khairat di dalam kebaikan-kebaikan, di dalam amal-amal soleh. Ya, kemudian yang ketiga adalah sabar. Ya, jadi orang yang sederhana itu, ya meskipun dia hidup dalam kesederhanaan, dia tidak akan mengeluh gitu ya. Setiap dia mengalami kesulitan, dia nggak akan mengeluh kepada banyak orang gitu ya. Ketika dia menghadapi cobaan, ya dia anggap itu adalah ujian bagi dirinya. Ya, dia nggak upload tuh di Facebook atau di media sosial lainnya gitu ya. Dan dia ridho dengan apapun yang Allah tetapkan bagi dirinya saat ini. Ya, dia tidak putus asa ya di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya, dia mampu melalui berbagai kesulitan dengan lapang dada. Ya. Dia tidak nekat gitu ya melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya supaya disebut bahwa dia sukses. Ya, dia membeli sesuatu di luar kemampuannya gitu ya, nggak mau dia. Ya, dia menahan dirinya, dia bersabar ya atas ujian-ujian dari syahwatnya yang terus mendorong dia untuk hidup mewah gitu ya, seperti itu. Ya, dan mereka memilih untuk terus gitu konsisten di dalam kesederhanaannya gitu ya. Jadi tiga itu sangat penting gitu ya untuk membangun kesederhanaan di dalam kehidupan kita, sahabat pilah sekalian. Ya, jadi yang pertama tadi qanaah, ya banyak-banyak ngelihat ke bawah, jangan sering lihat ke atas orang yang lebih kaya. Kemudian kedua tawadu, rendah hati, ya nggak usah kita ya nunjukin gitu ya bahwa kita kaya gitu ya, lalu kita ya hidup bermewah-mewahan untuk pamer kepada banyak orang bahwa kita sukses, kita ini, nggak perlu seperti itu. Ya, kemudian ketiga sabarlah gitu ya dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita gitu ya. Jangan memaksakan diri gitu ya di luar kemampuan kita gitu ya. Hiduplah sesuai dengan kemampuan kita aja gitu. Ya, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan hakiki dengan begitu ya. Nah, bentuk-bentuk kesederhanaan ini ya tentu sangat beragam ya di dalam Islam itu, dan ternyata bukan hanya di dalam lifestyle atau gaya hidup juga gitu ya. Dalam gaya hidup saja gitu. Sederhana juga bisa diwujudkan di dalam ibadah ya. Jadi bentuk kesederhanaan yang pertama adalah kesederhanaan di dalam ibadah gitu ya. Dalam beribadah juga ternyata kita diminta untuk sederhana. Ya, tidak bermalas-malasan gitu ya. Artinya ya gitu, tidak mau semangat untuk beribadah, juga tidak berlebih-lebihan ya di luar kemampuan kita. Ya. Jadi tengah-tengah aja gitu ya. Suatu hari Rasulullah SAW melihat orang yang memaksakan diri dalam melakukan sholat malam. Ya, dia berusaha melakukan sholat malam berjam-jam gitu ya. Maka beliau bersabda, wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, ambillah dari amalan ibadah sesuai kemampuan kalian. Allah tidak akan bosan sampai kalian bosan. Ibadah yang paling disenangi Allah adalah yang dilakukan secara berkesinambungan, ya, istimror gitu ya, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi kita nggak perlu gitu misalkan memaksakan diri gitu ya membaca Al-Quran sampai katakanlah 5 juz gitu ya satu hari. Tetapi besoknya, lusa dan seterusnya nggak baca-baca gitu. Ya, lalu nanti baca lagi gitu ya banyak gitu ya. Enggak seperti itu. Ya, lebih baik konsisten 1 juz per hari ya atau 1,5 juz sehari, tapi terus gitu ya. Karena orang-orang yang setiap harinya menjadi sahabat Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, insya Allah mereka akan mendapatkan berbagai keutamaan dalam hidupnya. Ya, ruhnya tenang, jiwanya tenang ketika membaca Al-Quran gitu ya. Nafsunya lebih terkendali gitu ya, dan dia setiap hari mendapatkan taujihat robaniyah dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia meresapi ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Lebih baik seperti itu daripada kita membaca banyak sekali dalam satu hari. Ya lagi getol nih gitu ya, kalau lagi getol hajar nih gitu ya, tetapi besoknya lusanya enggak sama sekali. Ya, atau menghafalkan katakanlah 1 ayat per hari, 2 ayat per hari gitu ya. Kemudian murajaah gitu ya, kemudian besoknya hafalkan lagi 1 ayat, terus 1 ayat pelan-pelan gitu ya. Gitu ya, dan tidak maju gitu ya sampai yang dihafalkan itu betul-betul sudah hafal gitu ya. Terus tambah lagi sekian ayat, sedikit-sedikit gitu ya. Lama-lama juz 30 selesai, juz 29 selesai hafalannya, juz 28 selesai ya. Seperti itu. Daripada
langsung banyak gitu ya, 2 surat panjang, 2 lembar gitu ya. Setelah itu nggak ngapalin lagi ya mungkin tidak istiqomah, tidak konsisten, akhirnya ya sulit akhirnya untuk menguasai hafalan Quran tersebut gitu ya. Jadi kesederhanaan dalam ibadah itu perlu gitu ya. Atau kita misalkan ada sebutnya sedekah brutal namanya ya. Sedekah langsung banyak gitu ya, habis-habisan gitu ya. Sampai akhirnya keluarga sendiri ya kelabakan gitu kan. Ya karena habis semua uang yang disedekahkan. Jadi ya kurang perencanaan yang matang juga ya kan kita harus seimbang gitu ya, seperti itu ya. Kemudian ya lebih baik setiap hari gitu, setiap subuh kita sedekah meskipun hanya ya kecil gitu ya, 10.000, 20.000, 50.000, tapi terus setiap hari kita sedekah gitu, seperti itu ya. Itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ya sedekah sekali terus nggak sedekah 3 tahun gitu ya. Jadi lebih baik istimror, berkesinambungan ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kesederhanaan di dalam makan dan minum. Nah ini yang tadi sudah disampaikan juga di awal ya. Makan dan minum adalah karunia Allah kepada kita semua, tapi bukan berarti kita bisa seenaknya melakukan makan dan minum ya. Sederhanalah dalam makan dan minum ya, jangan berlebihan baik dalam jumlahnya maupun juga dalam jenisnya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31, "Ya bani Adam huzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid ya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan gitu ya. Makanan yang dianjurkan tentu yang halalan, thayyiban gitu ya. Jadi tidak hanya halal tapi juga thayyiban. Ya, jangan makan makanan yang nggak bermanfaat bagi tubuh. Ya, karena tubuhnya harus dijaga dengan baik gitu ya. Jangan makan pedas terus gitu ya. Padahal punya ambeien misalkan. Ya, akhirnya pendarahan terus gitu ya. Jadi hati-hati dengan makan, jangan memperturutkan hawa nafsu. Ingat gitu ya, sepertiga untuk makanan, lambung tuh ya, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara ya. Jadi siapkan tuh jangan dipenuhi ya lambungnya dengan ya makanan dan minuman. Belum lagi dari sisi harganya gitu ya. Hati-hati dengan pengeluaran kita dalam soal makanan ini gitu ya. Seperti itu. Jadi kita disuruh untuk sederhana di dalam perkara makan dan minum ini ya, apalagi mengingat tadi yang sudah disampaikan di awal ya, kondisi saudara-saudara kita di Palestina hari ini sangat-sangat membutuhkan uluran tangan dari kita semua ya. Setiap kita mau boros dalam soal makanan, ingat aja saudara-saudara kita di sana, insya Allah ya kita akan bisa ngerem gitu ya. Kemudian yang ketiga, kesederhanaan dalam pakaian, dalam fashion ya di dalam penampilan kita gitu ya. Jadi di samping memenuhi aturan syariat soal pakaian gitu ya, pakaian ini harus sederhana ya, baik warna, bentuk dan nilainya. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dahulu ketika ada seorang yang berjalan dengan pakaiannya yang indah, sedangkan ia merasa bangga atau sombong, kemudian dia menjulurkan rambutnya, ya tiba-tiba Allah menenggelamkannya di bumi dan dia meronta-ronta hingga hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, jadi jangan sampai kita ya seperti Qorun ya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Ya, seperti itu. Jadi memang kita ya tampillah sederhana gitu ya. Kalau ada baju yang masih layak pakai gitu ya, pakailah gitu kan. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ketika diminta oleh istrinya, "Wahai Umar, ya kenapa Amirul Mukminin, seorang pemimpin seperti engkau gitu kan, bajumu hanya 3 gitu ya. Kenapa tidak mengajukan lagi ke Baitul Mal gitu kan?" Ya, kata Umar radhiyallahu anhu bahwa 3 ini sudah cukup. Ya, ketika aku menggunakan yang satu, kemudian itu kotor, cuci, masih ada yang kedua. Ya, ketika aku menggunakan yang kedua, ya aku sudah punya cadangan yang ketiga ketika ini sudah kotor juga. Ya, yang tadi dicuci sudah kering. Ya, apalagi kita sekarang kan sudah ada mesin cuci, sudah ada pengering gitu ya. Ya sebetulnya ya buat apa juga punya baju banyak-banyak gitu ya.
Dan sesungguhnya rezeki kita yang hakiki itu adalah yang pertama adalah yang kita makan, itulah rezeki hakiki kita. Ya. Jadi ketika kita katakanlah di rumah kita banyak makanan, akhirnya yang tersentuh adalah ya cuma satu jenis lauk pauk sama nasi sedikit gitu ya. Ya itulah rezeki hakiki yang kita makan tuh yang dimakan. Sedangkan yang selebihnya ya seharusnya itu kita kirim ke tetangga atau kemana supaya banyak yang mendapatkan ya kenikmatan dari makanan itu. Ya, jadi sebanyak apapun makanan di rumah kita yang menjadi rezeki hakiki kita yang kita makan. Kemudian sebanyak apapun ya pakaian, kendaraan kita yang menjadi rezeki hakiki kita adalah yang kita pakai. Ya, di lemari kita penuh dengan pakaian, ya penuh gitu ya. Sampai itemnya banyak banget gitu ya. Dan ketika kita akhirnya senengnya sama warna yang itu lagi gitu ya. Ya. Yang dipakai itu lagi ya. Akhirnya ya sebetulnya itulah gitu rezeki hakiki kita. Seharusnya yang sudah tidak dipakai itu harusnya sudah diinfakkan gitu ya kepada orang. Apalagi masih bagus. Ya jangan sampai kita ngasih pakaian second gitu ya ke orang dalam kondisi yang sudah jelek sekali, nggak layak pakai, jangan gitu ya. Nah ini gitu ya. Kemudian rezeki hakiki itu adalah yang kita sedekahkan. Rezeki yang kita sedekahkan itulah yang akan kita bawa ke akhirat. Ya, makanya dulu saya pernah ceritakan kan ya, ada klien saya yang menyedekahkan Honda HR-V-nya gitu ya untuk membangun masjid. Kenapa ya? Ibu sedekahkan mobil ibu gitu ya untuk bangun masjid supaya ya mobil saya ikut ke akhirat gitu ya. Maksudnya harta yang satu ini ikut ke akhirat, Masya Allah. Ya, orang yang paham begitu mikirnya. Ya, jadi harta hakiki itu adalah harta yang kita infakkan. Ya, harta yang kita tinggalkan itu namanya harta warisan. Ya, seperti itu. Ya, jadi mari gitu ya, kita betul-betul manfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya adalah kesederhanaan di dalam membelanjakan harta dalam perkara-perkara lainnya. Ya, nah di sini kita harus benar-benar gitu ya, mengedepankan sederhanaan, ya tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu kikir. Ya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67, walazina iza anfaku lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina zalika qawala. Ya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir atau bakil, ya, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Jadi sedang-sedang saja, ya, tidak boros gitu ya, dan juga tidak berlebihan. Ya, nah perlu kita waspadai, sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita masuk ke mall-mall, masuk ke supermarket besar, masuk ke toko-toko retail, gitu ya, kita lihat bahwa sistem pencahayaan yang bagus, ya, suasana dingin dari toko retail raksasa itu yang sangat nyaman, kadang-kadang membuat kita apa? Ya, semua barang dengan sistem pencahayaan lighting yang bagus, semua barang yang ada di toko-toko seperti itu jadi menarik semua. Baju jadi terlihat bagus, gitu ya. Jajanan-jajanan juga jadi terlihat bagus. Maka ketika kita masuk ke toko-toko seperti itu, yang tadinya kita nggak niat beli, jadi kita beli. Ya, nah bisa nggak gitu kita sebelum belanja di tempat seperti itu tuh ditulis dulu di rumah apa yang mau dibeli, kebutuhannya, gitu ya. Dan di sana berusaha untuk disiplin membeli hanya yang kita butuhkan gitu, ya. Karena kalau ngikutin keinginan, ya, yang tadinya target katakanlah pengeluaran mungkin hanya 300.000, ya paling banyak 500, begitu masuk ke supermarket raksasa seperti itu, mal-mal besar itu, akhirnya apa? Ya, bisa sampai 1 juta, 2 juta gitu pengeluaran. Ya, jadi memang begitulah di-create-nya gitu ya, toko-toko besar, supermarket besar gitu. Makanya sangat disarankan kita sebagai kaum muslimin ini sebetulnya belanja di warung tetangga sih sebetulnya. Tapi ya kita ngelihat gitu ya, warung tetangga tuh ya, berantakan, gelap, ya kan, tidak menarik. Ya, tapi memang secara psikologis ada rekan saya, teman saya yang pakar retail, justru kalau warung tetangga itu rapih banget, orang nggak ada yang masuk ke situ, karena dianggapnya mungkin ini mahal gitu ya. Jadi memang psikologisnya harus berantakan toko retail itu. Maka kalau ada teman-teman di sini yang
ya jualan sembako, gas gitu ya, air galon dan lain-lain, itu tokonya memang lebih secara psikologis berantakan itu lebih bagus. Supaya orang nggak takut gitu kalau itu mahal gitu ya. Karena begitu dia rapi, banyak orang nggak datang ke situ, dikira oh ini kayaknya harganya lebih ini gitu karena tokonya rapi gitu seperti itu. Nah itu pakar retail mengatakan seperti itu, bukan kata saya ya. Jadi memang kita ini tersedot sama penampilan gitu ya. Makanya kalau kita masuk ya akhirnya pasti akan terbawa di dalam sikap boros, membeli sesuatu yang tidak mungkin kita butuhkan gitu ya, tapi yang kita inginkan. Jadi ngikutin nafsu jadinya. Ya padahal kalau ditilik-tilik, siapa itu pemilik gerai-gerai supermarket, mal-mal besar itu? Kalau kita lihat ya barangkali di antara mereka ada juga tuh yang prozionis ya. Jadi kita tuh harusnya mengurangi gitu ya, atau bahkan mengganti gitu ya ke kedai-kedai atau warung-warung kaum muslimin gitu ya. Lebih baik mahal dikit, beda 1.000 doang gitu ya dengan toko-toko itu. Yang penting kita udah bikin kaya saudara kita sama muslim, udah jelas gitu kan, apalagi tetangga kita. Ya, katakanlah gitu kita beli teh kotak gitu ya, kalau di supermarket besar mungkin dapat harga 3.500 atau 4.000 ya. Nah, kita beli dengan harga 5.000 di warung tetangga nggak masalah deh gitu ya. Ya karena mereka udah jelas sesama muslim gitu ya, dan itu jelas tetangga kita gitu ya, dan dia pasti senang kalau kita membeli di dia gitu kan, seperti itu. Ya, jadi cobalah gitu ya sahabat filah, insya Allah kita bisa menyederhanakan diri dalam belanja ya, jadi jangan inilah gitu ya. Tapi memang sekarang juga ya kondisi banyak toko-toko ya terancam gitu ya dengan adanya jualan online, toko-toko online yang jauh lebih murah dan lain-lain, itu memang sudah mulai sepi lah gitu ya, tidak diminati lagi gitu ya. Ya bahkan saya dengar ya pasar Tanah Abang juga terancam ya gitu ya. Jadi pasar pun sudah repot sekarang gitu ya dengan adanya jualan online dan lain-lain ya. Karena memang harganya luar biasa gitu ya. Kadang-kadang di online itu nggak masuk akal gitu ya. Kerudung dijual dengan harga 5.000 gitu ya. Dan sama bagusnya dengan kerudung yang dijual di pasar dengan harga atau di toko dengan harga 30.000 gitu ya. Itu gimana caranya gitu ya harga bisa sampai jatuh seperti itu ya. Dan karena katanya itu sih faktor produktivitas gitu ya. Jadi produk-produk Cina itu memang karena SDM Cina itu lebih produktif, maka dia bisa menekan cost ya, biaya produksi gitu ya, sehingga ya harga juga bisa dia tekan gitu ya. Ya, subhanallah ya, masya Allah. Jadi memang ya Cina menjadi raksasa baru ekonomi memang sekarang ini, kita akui gitu ya. Dan kaum muslimin harus belajar itu dari Cina dalam bab ekonomi itu, bagaimana mereka bisa seproduktif itu gitu ya. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati ya di dalam belanja ini ya, dan memang jangan sampai gitu ya kita ini jebol gitu ya keuangan kita ya karena aspek belanja atau shopping ini ya. Jadi hati-hati ya, dan kita benar-benar harus merenungkan gitu ya tentang apa gitu ya kontribusi kita terhadap Islam ya, apa kontribusi kita terhadap kemenangan dan kejayaan Islam, karena janji Allah Subhanahu wa taala Islam ini pasti akan meraih kejayaan di masa depan. Pertanyaannya adalah apakah kita ikut berkontribusi atau tidak di situ. Ya, ikut nggak kita menyumbang untuk dakwah ya, ikut nggak kita untuk memperjuangkan Islam ini. Disuruh boikot kita ikut boikot nggak ya, atau kita cuek aja. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang masa bodoh gitu kan ya dengan masa depan Islam. Karena tanpa Islam anak-anak kita semua nggak ada masa depannya. Ya, tanpa Islam anak-anak kita nggak akan bisa hidup seperti kita sekarang gitu ya. Ya, mereka akan mengalami hal-hal yang terburuk dalam kehidupan mereka. Maka kita berharap Islam ini terus memimpin dunia, dan Islam kita berharap bisa kembali gitu ya menjadi peradaban tertinggi di dunia ini gitu ya. Karena inilah yang peradaban yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maka sahabat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita hidup sederhana ya, nggak usah ngelihat ke atas, nggak usah merasa rendah hanya gara-gara lihat teman kita punya ini, punya itu gitu ya. Syukuri ya, ikut senang dengan apa yang diraih oleh kawan-kawan kita ya, dan ingat hidup ini bukan persaingan atau kompetisi
Ya, dan ingat bahwa ketika kita melihat hidup ini bagaikan kue yang dibagi-bagi, ketika orang lain dapat maka kita nggak dapat, tuh bukan kayak gitu. Ya, karena konsep rezeki dalam Islam adalah unlimited, tidak terbatas. Karunia Allah itu luas, tidak terbatas. Jadi kalau sahabat kita sukses, ya kalau Allah berkehendak kita pun akan bisa sukses seperti mereka. Ya, akan ada waktunya bagi semua orang insya Allah. Ya, tapi bisa juga, ya jangan-jangan memang Allah SWT ya tidak mau gitu ya menakdirkan kita tetap hidup seperti saat sekarang ini, ya dengan segala kesederhanaannya, ya bahwa kita ya mungkin Allah khawatir ya kalau misalkan nanti diberikan banyak harta gitu ya, kita malah berubah, iman kita malah bergeser gitu ya. Jadi kita husnuzon saja pada Allah SWT. Ya, dikasih banyak insya Allah kita gunakan di jalan Allah, ya dikasih pas-pasan insya Allah kita syukuri, ya. Barakallah sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni setiap bentuk ya boros yang kita lakukan selama ini, ya, dan mudah-mudahan kita kedepannya bisa menggunakan harta kita sebaik-baiknya di jalan kemaslahatan, di jalan kebaikan umat ini. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.